I'm Mr. Worka di pembahasan Manhwa King Account. Dalam pertarungan melawan Devour Alpha Emperor, penguin jadi-jadian yang menjadi salah satu bos Great Monster level 500. Setelah menguak metode serangan yang dimiliki oleh makhluk tersebut, Yeu dan teman-teman akhirnya berhasil menguras darahnya sampai setengah. Dan pada saat itulah makhluk tersebut mulai melakukan pergerakan yang berbeda. Mata kejamnya membawa perasaan yang kurang menyenangkan pun bersinar, diikuti dengan terjadinya gempa pada permukaan es ketika Alpha Emperor menggunakan kedua tangannya untuk menghajar es di permukaan secara berulang. Di saat retakan-retakan es yang menjadi pijakan membentuk celah, letupan lava panas muncul dan dalam waktu singkat mulai menutupi es yang dingin dan mengubahnya menjadi permukaan pijakan yang panas. Hingga akhirnya medan pertarungan yang dingin seketika berubah menjadi area yang mirip seperti kawasan pegunungan aktif. Benar-benar anomali. Penguin yang seharusnya cuma suka hidup di lingkungan yang dingin, kini terlihat layaknya sosok raja neraka yang mengendalikan lava panas, berdiri di atas permukaan dikelilingi oleh ledakan lava. Pikir Yeu, makhluk itu memang cukup aneh. Pergerakan yang dilakukan olehnya mulai dari awal cukup tidak terduga. Di medan seperti ini, apakah Yeu bakalan pakai akun Raja Cian? Yang mestinya sih bakalan dapat buff ya. Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya fokus Yeu di pertarungan tersebut bukan buat hancurin lawan, melainkan menjinakkannya. Setelah medan berubah, para penguin-penguin kecil di sana juga pada ketakutan, bikin Shulu bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi kepada bosnya. Dari genangan lava panas tersebut tiba-tiba muncul beberapa ledakan yang menyembul keluar, hampir mengenai Pak Tua Wang. Jika saja Ketua Ji tidak memberikan arahan kepadanya, Pak Wang udah auto jadi orang panggang. Bukan sekedar ledakan biasa, ketika cairan panas yang terbang ke udara kembali jatuh ke permukaan, bentuk kehidupan lainnya pun terlihat, dan itu adalah beberapa penguin lain berlevel 250 yang akan menemani Devour Alpha dalam pertarungan tersebut. Bagian perut mereka memiliki warna yang berbeda-beda, serta memiliki sifat yang berbeda-beda pula. Yang hijau namanya si penguin senang, yang merah si penguin santai, biru sedih, dan kuning marah-marah. Setelah menunjukkan diri mereka, salah satu dari mereka yakni si penguin kuning lanjut memulai serangan, meluncur terbang dengan serangan paruhnya ke arah Wang Hao sambil ngomel-ngomel. Awalnya sih terlihat oke, tapi tindakannya yang gegabah dan begitu terlihat jelas justru bikin Wang Hao bisa mendaratkan sebuah cepolan keras dengan gampang di tubuhnya. Kalau cuman musuh level 200 sih bisa dirinya atasi. Cepolan super Wang Hao bikin musuh KO, meletup seperti kentut yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi asap kekuningan. Lalu, apakah memang segampang itu melawan musuh yang baru saja muncul? Nampaknya tidak. Devour Alpha terlihat mulai menyedot asap kekuningan setelah si penguin kuning menghilang, mulai meraung dengan keras bersamaan dengan munculnya notif yang mengatakan karena penguin tersebut sudah menyerap amarah, dia akan mendapatkan tambahan buff rage serta peningkatan damage. Buff didapatkan. Perubahan sikap Devour Alpha terlihat sangat jelas pas makhluk tersebut kembali memulai serangannya, dan kali ini lebih barbar dari sebelumnya. Dengan ledakan lava di sekitarnya, dia meluncur dengan cepat ke arah Yeu. Dari sini Yeu paham kalau para penguin berwarna yang muncul itu akan memberikan buff yang berbeda-beda kepada Devour Alpha setelah dihabisi. Sepertinya bukan pilihan yang bijak kalau mereka memusnahkan penguin-penguin itu. Jika mereka memang gak boleh habisin para penguin yang cukup rapuh itu, lalu apa yang mesti mereka lakukan? Buff amarah yang sekarang ditunjukkan oleh bos juga bikin Paman Xiao Chen kesusahan. Dan karena masih belum tahu dengan apa yang harus dilakukan, Paman Xiao Chen cuma terus berlarian menghindar dari serangan lawan sambil mengeluh. Ketika mulai kelelahan, Shulu akan memberikan sedikit heal kepadanya. Meskipun efeknya nggak seberapa sih, karena Shulu nggak terlalu mahir untuk melakukan penyembuhan. Sementara itu Yeu berpikir apakah emosi merupakan kunci dalam pertarungan tersebut, sebab si bos langsung menggila setelah dia menyerap amarah. Lalu apa yang akan terjadi jika Devour Alpha dapat buff mengsedih? Untuk mengetahuinya, praktek pun langsung dilakukan. Yeu melayangkan step-step tombak kepada si penguin biru. Wang Hao yang belum paham sama situasi merasa khawatir ketika melihat Yeu malah melepaskan serangan kepada penguin yang rapuh. Padahal kan itu bakalan bikin bosnya dapat buff. Gak usah khawatir, kata Yeu, yang sebenarnya cuma mau melakukan eksperimen coba-coba di tengah pertarungan. Pas si penguin mengsedih dihabisi, asap kebiruan yang terbang di udara diserap sama si bos. Buff amarah pun tergantikan oleh kesedihan. Yang satu ini sih bukan buff, melainkan debuff. Sebab bos yang mengsedih menjadi agak jinak serta berhenti melakukan serangan barbar. Menurut Yeu, cara yang paling tepat untuk mengalahkan Devour Alpha setelah melihat kondisi ini mestinya sih pertama-tama mereka cuma harus ngalahin penguin mengsedih, terus kalahin bosnya, sedangkan 3 penguin sisanya dihabisin terakhir. Ya, tapi tetap saja situasi jadi mudah karena amarah bos sudah tergantikan. Kata sistem, karena bos sudah menjadi jinak, resonansi spiritual yang mendalam dengan bos berhasil terdeteksi.
Lalu apakah Yeo mau beresonansi dengannya? Ling Nao, kata Bang Yeo yang mentautkan dirinya dengan Devour Alpha Emperor. Pas keduanya saling bertaut, Yeo bisa melihat masa lalu Alpha yang ternyata dia itu beneran penguin dari Antartika, bukannya monster dari lintas dimensi. Alpha merupakan sosok pemimpin dari koloni penguin yang hidup dengan penuh kedamaian. Tapi pada suatu waktu, bersama dengan penguin lainnya, dia mendengar suara mesin, seperti suara pesawat raksasa yang suaranya semakin lama semakin jelas, menunjukkan bahwa suara itu semakin mendekat ke arah mereka. Dari balik kepulan awan turun sebuah bola raksasa yang memancarkan sinar kemerahan, membuat suasana menjadi suram. Dari sinilah Alpha mulai menyadari jika bola raksasa itu merupakan ancaman yang akan membahayakan koloninya. Semakin dekat, semakin jelas pula bentuk dari bola raksasa kemerahan tersebut, semacam mesin bulat raksasa yang terbang di atas langit. Ketika melihat ingatan Alpha, Yeo mulai mempertanyakan apakah benda itu yang telah menyebabkan para penguin mengalami mutasi. Dan tak berselang lama muncul 3 buah pesawat yang menyebut diri mereka sebagai skuad Falcon dari bumi yang datang ke sana setelah merasakan adanya fluktuasi energi yang abnormal. Mereka meyakini jika mesin bulat tersebut merupakan sejenis UFO yang kemungkinan berasal dari luar bumi. Salah satu pesawat yang tiba-tiba ditarik oleh mesin tersebut mendapati adanya semacam barir yang melindungi UFO tersebut, sebelum akhirnya pesawat tersebut meledak berikut dengan pilotnya. Tak terima rekan mereka dihancurkan, anggota skuad Falcon lainnya tak berdiam diri saja dan mulai melakukan perlawanan untuk melakukan pembalasan dendam. Mereka melepaskan rentetan tembakan dari arah kejauhan. Hanya saja barir yang melindungi UFO tersebut sangat kokoh, sama sekali nggak ada damage yang dihasilkan dari serangan tersebut. Benda bulat itu kemudian mengambil langkah lanjutan. Dia melepaskan gelombang energi kemerahan dengan skala yang cukup luas. Meskipun sedang berada di kejauhan, namun gelombang tersebut berhasil menjangkau kedua anggota skuad yang sama sekali tak memiliki waktu untuk menghindar. Dan boom, keduanya pun ikut bernasib sial, wafat bersama dengan pesawat mereka yang meledak. Para penguin yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam, merasa takut dengan keringat yang mulai mengucur dari tubuh mereka. Pemandangan yang sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan ialah ketika benda bulat tersebut seakan sedang mempersiapkan sesuatu kepada mereka, seperti mata raksasa yang bersiap untuk membunuh kapan saja. Ternyata benar, taunya si UFO lagi siapin tembakan laser yang kemudian diturunkan ke permukaan, tertargetkan kepada koloni penguin. Banyak dari mereka yang terkena serangan tersebut dan langsung menghilang tanpa jejak. Sebagian lagi berhasil meloloskan diri dalam keadaan takut. Sebagai pemimpin, Alpha meminta para penguin lain supaya tetap tenang, jangan panik, melakukan evakuasi sesuai dengan arahannya. Mereka sadar tidak ada yang bisa dilakukan pada momen tersebut selain lari dan mencari tempat perlindungan yang paling aman. Pada situasi tersebut, Alpha menyadari terdapat satu penguin yang tertinggal meminta pertolongan setelah hampir jatuh ke dalam celah jurang yang dalam. Gak punya pilihan lain sebagai pemimpin, Alpha kemudian bergegas lari ke belakang semampunya, lalu mengulurkan tangan tanpa jarinya itu buat nolong si penguin kecil. Tapi dalam jalannya proses penyelamatan, mesin bulat raksasa seperti mata itu menatap ke arah Alpha, menargetkannya dan mulai datang mendekat, sebelum akhirnya kembali mempersiapkan serangan seperti sebelumnya. Setelah masak, tembakan laser pun terlepaskan, terdaratkan dengan telak kepada penguin yang pengen diselamatin sama Alpha, sementara Alpha sendiri masih hidup. Tidak terkena ledakan secara langsung dengan tubuhnya yang terhempaskan ke arah belakang. Sial, di mana bocah itu? Kata Alpha yang coba kembali bangkit. Ketika efek dari ledakan mulai menghilang, yang bisa terlihat hanyalah bekas-bekas serangan, sementara tubuh si penguin menghilang, mati tak menyaksikan tersisa. Kematian penguin yang masih bocil itu di depan matanya sendiri benar-benar membuat Alpha sangat emosi. Jika saja memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan menghancurkan mesin itu sampai berkeping-keping. Mesin bulat itu tiba-tiba turun dengan cepat ke bawah permukaan, lalu melepaskan cahaya merah ke atas langit. Alpha bisa melihat setelah cahaya merah itu terbang mengudara menembus awan, cahaya itu mulai menyebar mencakup seluruh bumi dan membungkusnya dengan semacam penghalang tak kasat mata. Dan inilah awal dari terjadinya olisasi bumi. Di berbagai belahan bumi mulai muncul portal-portal dimensi lain, termasuk di zona Antartika ini. Tepat setelah portal muncul, dari dalamnya keluar rombongan monster. Mereka datang dengan begitu cepat karena mereka memang sudah menunggu momen tersebut, melakukan invasi dan mengambil alih bumi. Persiapan mereka sudah cukup matang nampaknya. Di tengah jalan evakuasi, para penguin tak bisa lari dari kejaran dan serangan para monster yang dapat menembakkan serangan jarak jauh serta dekat, bahkan bisa memasuki sela-sela lokasi tempat persembunyian para penguin. Kini benar-benar sudah tak lagi ada tempat yang aman bagi mereka. Dengan suaranya yang imut, Alpha pada saat itu cuma bisa teriak, meminta para monster-monster itu untuk segera berhenti melakukan serangan. Bukannya didengerin, Alpha malah dihempaskan oleh ekor monster ke arah dinding es.
Hanya dengan satu serangan Alpha langsung sekarat. Dengan tubuhnya yang sudah sangat lemah, dia cuma bisa berkata laris semuanya. Sebagai sosok pemimpin, dia merasa sangat tak berguna, menyesal karena dia tak memiliki kekuatan untuk melindungi koloninya. Di momen-momen tersebutlah Alpha melihat terdapat sebuah bola kuning yang bisa ia jangkau dengan tangannya. Ketika menyentuhnya, bola emas itu berdengung, bersinar dengan begitu terang. Dia bertransformasi jadi penguin jadi-jadian, tapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang bisa menghancurkan para monster yang melakukan invasi di zona Antartika. Alpha mendapatkan kemenangannya dan berteriak di atas tumpukan tubuh para monster yang menggunung. Di balik kemenangan terdapat kesedihan yang cukup mendalam karena Alpha gagal memberikan perlindungan di awal yang menyebabkan banyak koloninya harus mati. Setelah melihat ingatan tersebut, Yewi yang merasa agak puyeng bertanya-tanya sebenarnya apakah bola cahaya emas yang bikin Alpha jadi kuat. Memang masih belum pasti, tapi kayaknya Yewi tahu sesuatu. Di tengah pertarungan, Poseidon nanya kenapa Yewi malah linglung, padahal bos monsternya sudah nggak agresif lagi kayak sebelumnya, dan seharusnya Yewi itu bisa mengalahkannya dengan mudah. Ya itu sih udah pasti, tapi bukan itu tujuan Bang MC. Yewi kemudian mengeluarkan tali pengekang dewa kuno untuk mengikat Divor Alpha. Tali yang sebelumnya Yewi ambil dari pahlawan Chaos yang sudah lebih dari cukup buat nahan pergerakan musuh untuk sementara waktu. Yewi kemudian meminta kepada seluruh rekan-rekan untuk mendengarkan cerita masa lalu tentang penguin di hadapan mereka. Singkatnya, setelah mendengarkan cerita Yewi dengan seksama, mereka kini mengetahui jika zona Antartika ini ternyata merupakan titik awal dari kemunculan olisasi bumi. Shulu juga jadi ngerasa kasihan sama bos penguin yang taunya hidupnya sangat malang. Karena sudah begitu, Paman Xiao Chen tanya, apa yang mau Yewi lakukan selanjutnya? Membunuhnya untuk membebaskannya dari kehidupannya yang malang atau menjinakkannya sebagai pet? Secara pribadi Yewi bakalan memilih buat menjinakkannya, tapi sebelum itu Yewi mau mendengar pendapat Kapten Wang terlebih dahulu. Sebab jika Yewi menjinakkannya, maka mereka malah jadi nggak dapat kristal es yang dibutuhkan. Meskipun sangat disayangkan karena tidak bisa mendapatkan kristal es, Pak Wang akan tetap puas karena mereka bisa mendapatkan kekuatan setingkat boss great monster yang sangat kuat. Jadi menurutnya mereka sama sekali nggak akan dapat kerugian. Pemikiran Pak Wang memang cukup open, tapi Yewi nggak yakin sama orang-orang yang ada di dalam markas. Orang-orang tersebut pasti bakalan mikir kalau bos great monster itu adalah aset pribadi Yewi sendiri, bukan milik mereka sekalipun ada di pihak yang sama. Karena bagi orang-orang yang ada di pangkalan, Yewi itu cuma orang asing. Kata Pak Wang, sekarang bukan waktunya buat mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi. Karena Yewi dan teman-teman sudah datang ke tempat ini, maka artinya Yewi sudah mengabaikan kepentingan pribadinya. Apapun yang terjadi nanti Pak Wang janji bakalan ngeyakinin orang-orang di dalam markas. Oke, kalau begitu maka Yewi bakalan jinakin Alpha. Sambil jabat tangan, Yewi janji bakalan menemukan cara untuk mengisi ulang energi pangkalan yang sudah hampir habis. Tanpa berlama-lama, Yewi pun langsung memulai menjinakkan great monster pertamanya. Yewi menyentuh kepala Alpha. Ketika saling beresonansi, muncul tekanan cahaya di sekeliling area. Proses penjinakan berjalan dengan cukup lancar, tanpa hambatan. Penjinakan pun berakhir setelah jiwa keduanya saling terkait. Alpha yang tubuhnya jumbo dengan cepat pun menyusut. Mulai dari bentuknya, sifatnya, perubahan bos satu itu benar-benar sangat kontras, kata Wang Hao. Selain jadi jinak, Alpha juga jadi sangat cute. Setelah jadi jinak, Alpha dengan cukup memaksa membawa Yewi ke suatu tempat. Sebuah gua es yang diyakini oleh mereka pasti itu adalah tempat persembunyian para penguin. Tapi apa tujuan Alpha membawa mereka semua ke sana? Alpha yang terus mengicau membawa Yewi masuk ke dalamnya dan terus nunjuk ke arah di mana terdapat 6 buah bola cahaya emas. Bola cahaya emas yang digunakan Alpha supaya dia bisa jadi kuat, yang faktanya ternyata bola-bola tersebut merupakan kumpulan artefak Yuanchu. Paman Xiao Chen heran jika memang benar bola cahaya tersebut merupakan artefak Yuanchu yang super duper langka. Kenapa ada banyak artefak yang berkumpul di satu tempat? Pak Wang sedikit tahu tentang artefak Yuanchu. Dia sendiri memang belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi pasukan ekspedisi selalu menyebarkan rumor bahwa terdapat semacam peralatan langka yang tersembunyi di medan es yang disebut sebagai origin artefak yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, menunjukkan jika penemuan yang kini mereka dapatkan itu sangat amat berharga. Sambil ngusap-ngusap kepala Alpha, Yewi berkata, siapa yang bakalan nyangka kalau artefak super itu akan bertumpuk di depan mereka. Yang jelas Alpha telah membawakan hadiah yang sangat luar biasa. Yewi jadi bingung bagaimana caranya dia harus berterima kasih sama penguin satu itu. Shulu jadi penasaran, emangnya Yewi ngerti bahasa Alpha ya? Ya tentu saja. Yewi kemudian translatein Alpha yang lagi berkicau.
Jadi kata Alpha, dia bisa menjadi lebih kuat karena artefak Yuanchu. Dan sejak saat itulah dia mulai mengkoleksi artefak Yuanchu dari berbagai tempat. Karena menjadi makhluk pertama yang punya inisiatif buat ngumpulin artefak-artefak tersebut, Alpha bisa ngumpulin itu semua dengan cukup mudah. Pria kecil yang sangat luar biasa, sangat imut, dan punya bulu yang begitu halus, kata Yin Huan sama Shulu yang langsung nganuin si Alpha. Selanjutnya adalah fase pembagian artefak yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang, dan Yeu yang akan melakukan pembagian. Sama sekali tidak ada yang protes akan hal itu. Setelah melihat manfaat yang dimiliki ke-6 artefak tersebut, tak lama setelahnya Yeu pun memberikan keputusan. Yeu memberikan 4 artefak Yuanchu kepada Ketua Ji, Shulu, Wang Hao, sama Yin Huan. Origin artefak atau artefak Yuanchu pertama yang dibuka adalah Sword Arbiter. Serangan dan skill dijamin bakalan kena kalau pakai pedang ini, dan setiap serangannya akan menciptakan pedang bayangan sampai totalnya 10 pedang bayangan. Pedang bayangan yang muncul akan memberikan damage yang nyata. Pedang ini punya fitur sebab dan akibat. Ketika menghabiskan 10 pedang bayangan, senjata tersebut akan memberikan kerusakan 10% dari setiap pedang bayangan kepada target, dan setelahnya pedang bayangan gak bisa dipakai dalam waktu 24 jam. Ketua Ji bisa merasakan energi pedang yang kuat dari Sword Arbiter. Selanjutnya ada Shadow Eraser. Buat Yin Huan, penggunanya bisa menggunakan Shadow Skill untuk mengendalikan bayangan dan menyerang musuh dalam berbagai bentuk. Atribut musuh yang kena serangan bayangan akan berkurang drastis. Penggunanya juga bisa melarikan diri dengan menggunakan bayangan untuk melompati ruang. Senjata ini punya fitur kerajaan bayangan, dapat melepaskan bayangan untuk menyelimuti ruang di sekitarnya, meningkatkan kerusakan dan debuff yang disebabkan oleh Shadow Skill. Musuh yang terjebak tidak akan bisa meninggalkan kerajaan bayangan dengan cara apapun, dan mereka yang terbunuh di dalam kerajaan bayangan akan benar-benar terhapus dari dunia, seperti tidak pernah terlahirkan. Lalu ada penjara es asli, berbentuk sebuah buku sihir buat Shulu. Pengguna dapat dengan paksa mengubah semua elemen dalam jangkauannya menjadi elemen es yang bisa digunakan sebagai sumber kekuatan, meningkatkan serangan sihir, atribut es sebesar 200%, dan untuk serangan fisik akan meningkat 100%, serta efek radang dingin. Punya fitur summon Raka Es. Pengguna bisa mensummon penguasa Raka Es dan para jenderalnya untuk bertarung di sisi sang pengguna. Kuat, dingin, dan begitu menakutkan. Selanjutnya adalah Hard Body Boundary Breaking Fist, senjata buat Wang Hao. Efek penghancur batas akan terpicu saat melancarkan serangan. Tinjunya akan mengabaikan jarak dan langsung mengenai target dalam jangkauan penglihatan. Sekalipun target ada di balik dinding ataupun di udara, bakalan tetap kena karena kekuatan tinju pengguna dapat melalui rintangan apapun. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi pula kerusakan yang dihasilkan. Senjata ini punya fitur ringan seperti bulu, berat seperti gunung. Objek fisik yang disentuh akan ditentukan oleh penggunanya, seperti mengubah batu menjadi lumpur atau merubah berat gunung menjadi seperti bulu. Punya artefak OP-OP seperti itu pasti akan sangat membantu buat tim Yeu. Hanya saja Yeu jadi nggak enak karena dia nggak nemuin artefak yang cocok buat Paman Xiao Chen. Yeu janji akan menggantinya nanti kalau udah ketemu yang cocok. Ah, nggak apa-apa, kata si Paman, yang padahal sangat kepengen. Dan sekarang dia cuma bisa menatap sarung tinju berkilau punya Wang Hao. Poseidon juga nggak dapat. Dengan cukup sombong, Poseidon bilang kalau artefak Yuan atau apalah itu sama saja kayak mainan anak kecil buat dia. Sombong sekali. Sekarang tersisa 2, yang satu Yeo akan memberikannya buat markas pasukan ekspedisi Antartika. Kapten Wang cukup terkejut pas Yeo mau kasih salah satu artefak berharga tersebut buat pihaknya. Sementara itu situasi di dalam markas pasukan ekspedisi. Setelah keluar dari markas dan bertarung lawan bos Great Monster, mereka telah kehilangan koneksi sama Pak Wang yang gak bisa dihubungin. Situasinya kurang baik karena energi dari kristal es yang mereka miliki kemungkinan tidak akan bertahan sampai malam itu. Kalau sampai benar-benar kehilangan energi dan tidak bisa mendapatkannya, mereka bisa mati beku. Anak buah Komandan Lin mulai nyalahin Kapten Wang yang terlalu percaya bocah tadi kenal yang asal-usulnya saja nggak jelas. Dan karenanya lah orang-orang di pangkalan mungkin bakalan segera mokat. Mereka juga mulai bertanya-tanya apakah Pak Tua Wang dan orang-orang dari luar itu terbunuh atau mungkin melarikan diri. Komandan Lin cuma diam, nggak nanggepin keluhan para anak buahnya itu. Tak lama berselang, seorang anggota pun melaporkan kalau mereka sudah kembali. Benar, itu adalah mereka, Pak Wang dan orang-orang dari luar alias Yeu yang pulang dalam keadaan utuh. Mohon maaf tuan-tuan karena sudah membuat kalian menunggu, kata Yeu. Mereka semua bisa pulang dengan aman, tapi yang komandan heran kenapa mereka sama sekali tidak membawa apa-apa.
Mana kristal boss Great Monster yang dijanjikan? Anak buah komandan sangat yakin kalau Yeo dan teman-teman pasti nggak bisa ngalahin boss Great Monster dan memilih buat lari terbirit-birit, terkencing-kencing karena ketakutan. Abai dengan para militer keroco itu, Yeo meminta komandan untuk membawa Yeo menuju perangkat inti energi di pangkalan tersebut, berjanji kalau dia nggak bakalan bikin Komandan Lin kecewa. Para keroco di sana ngoceh-ngoceh lagi, ngomong kalau ruang inti energi itu adalah ruang yang sangat rahasia. Jadi mereka nggak boleh biarin Yeo sebagai orang luar untuk masuk ke dalamnya, apalagi dia nggak bawa kristal es yang dijanjiin. Sambil teriak-teriak, Pak Wang akhirnya angkat bicara, berkata kepada para keroco yang remehin, kalau mereka tahu yang sebenarnya, maka mereka bakalan langsung sungkem sama Bang MC. Karena apa yang dibawa sama Yeo untuk diberikan kepada mereka itu sesuatu yang 1000 kali lebih kuat dan lebih berharga kalau dibandingkan sama kristal es. Para keroco itu baru pertama kalinya melihat Wang sampai seserius itu, jadi mereka cuma bisa diam. Dan pada akhirnya Komandan Lin pun membawa Yeo ke dalam ruang inti energi di pangkalan tersebut. Ketika sampai di sana dan melihat-lihat keadaan ruangan tersebut yang sangat gelap tanpa penerangan diselimuti oleh udara dingin yang menembus masuk ke sana, Yeo langsung tahu jika keadaan pangkalan sangat kurang bagus. Ya, hal ini terjadi karena mereka hampir kehabisan energi dari kristal es. Lalu sebenarnya apakah yang sudah Yeo dapatkan dari penjelajahan sebelumnya? Yeo mengeluarkan sebuah benda yang memancarkan cahaya emas begitu berkilau. Cuma dengan melihatnya saja, Komandan Lin bisa langsung tahu jika benda tersebut merupakan artefak Yuan Chu. Beliau terlihat sangat takjub. Perpetual Motion Core, inti gerak abadi. Bentuknya kayak gear mesin tapi warna emas. Punya energi gerak tak terbatas, energi kinetik tak terbatas. Jika menggunakan inti gerak abadi untuk melakukan pembangunan, infrastruktur yang dibuat akan 100% berhasil, serta peningkatan efisiensi infrastruktur yang dibangun sebesar 300%. Satu benda dengan berjuta manfaat. Pas Yeo pakai inti gerak abadi di antara gear mesin yang mati, energi pun langsung naik secara pesat sampai mentok-mentok dan super stabil. Bisa dilihat dari jarum di dalam freezer, efisiensi konversi energinya yang sampai 1000% sudah jauh melampaui energi yang didapatkan dari kristal Great Monster. Sistem pemanas pun kembali pulih, sistem ventilator juga. Inti gerak abadi telah membuat pangkalan kembali menyala dengan energi yang tak ada habis-habisnya. Sebuah keajaiban yang tak pernah dibayangkan sama staf pangkalan. Kemampuan radar deteksi juga sudah semakin meluas. Kini mereka bisa mendeteksi lokasi hingga 300 km jauhnya. Sejak menginjakan kaki di benua Antartika, Komandan Lin hampir tidak pernah bertemu dengan orang luar, apalagi yang begitu baik seperti Yeo dan teman-temannya. Sebenarnya apakah tujuan Bang MC sampai berbuat sejauh ini buat mereka? Yeo pun mengungkapkan jika pemberiannya adalah hadiah untuk para pemberani, didedikasikan bagi para pejuang pertama yang melindungi umat manusia, alias mereka semua yang ada di dalam markas pangkalan ekspedisi Antartika. Menurut Komandan Lin, pemberian dari Yeo bakalan cukup untuk mengubah sejarah manusia. Prestasi yang sangat luar biasa. Bersama dengan seluruh anggota militer, Yeo pun langsung mendapatkan penghormatan secara langsung. Pun dengan para kroco yang sebelumnya udah ngeremehin jagoan aing guys, langsung sungkem juga mereka.